Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap baik walaupun di siang hari seperti ini. Kabarnya baik semua kan semuanya? Baik, Kak. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak pada teman-teman yang udah dapat hadir untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, untuk kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa agar bimbingan kelompok ini dapat diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah sebelumnya teman-teman pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Agak belum. Oke, karena belum pernah semua, baik saya akan menjelaskan sedikit apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Lalu untuk memperoleh informasi juga dan pemahaman baru dari topik yang dibahas, yang bertujuan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik. Lalu teman-teman juga dapat berani berbicara di depan umum, lalu juga menanggapi pendapat orang lain, dan mengemukakan ide dan gagasan baru. Bagaimana? Apakah dapat dipahami, teman-teman? Paham, Kak? Baik, terima kasih. Oke. Lalu mungkin karena kita melakukan bimbingan kelompok ini secara daring lewat Zoom, ada pula cara pelaksanaannya teman-teman, yaitu teman-teman diharuskan untuk on cam, dan juga nantinya jika teman-teman ingin mengemukakan pendapatnya, bisa langsung TikTok ataupun juga boleh mencet tombol raise hand terlebih dahulu, dan nanti akan dipersilakan oleh pemimpin kelompok. Seperti itu ya teman-teman. Lalu di dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini juga terdapat beberapa hal yang harus dijadikan pedoman, yaitu pertama, teman-teman hadir mengikuti kegiatan bimbingan kelompok berdasarkan keinginan sendiri, secara sukarela, dan ketika nanti teman-teman ingin berpendapat, itu pun harus secara sukarela tanpa ada paksaan. Lalu, jika nanti teman-teman ingin mengemukakan pendapatnya, sampaikanlah informasi secara terbuka agar informasi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan diterima baik oleh anggota kelompok yang lain. Ketika nanti ada salah satu anggota kelompok yang menceritakan tentang pengalamannya, maka kita semua harus diharapkan mampu menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Bagaimana? Apakah dapat dipahami? Oke, paham ya. Oke, teman-teman, sebelumnya untuk melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, nanti agar saling kenal satu sama lain. Mungkin dimulai dari saya. Oh ya, nanti perkenalan kelompoknya, perkenalan namanya itu nama panjang, nama panggilan, sama warna kesukaan ya. Oke, dimulai dari saya. Nama saya Siti Zahira Zahra, biasa dipanggil Zahira. Warna kesukaan saya warna coklat. Nah, teman-teman, silakan dilanjut, dimulai dari siapa?
Nama saya Hana Fadila. Nama panggilannya Hana dan warna kesukaannya pink. Oke, Hana. Terima kasih, Hana. Aku boleh kenalan? Ya, perkenalkan, nama saya Siti Saleha, dipanggil Leha. Warna kesukaan warna Oke, terima kasih Siti Soleha. Warna kesukaannya hitam ya. Bisa dilanjut, teman-teman? Ya, nama saya Muhammad Bito. Nama panggilannya Baron. Warna kesukaannya oranye. Oke, terima kasih Vito. Warna kesukaannya oranye ya. Siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Saiful Dio. Nama panggilan saya Dio. Warna kesukaan saya putih. Oke. Syaifullah, warna kesukaannya putih. Oke, baik. Putih. Terima kasih. Siapa lagi yang belum boleh memperkenalkan dirinya? Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Fadila, dipanggil Dila. Warna kesukaan saya warna ungu. Oke, terima kasih Dila. Warna kesukaannya warna ungu. Sepertinya ada yang belum ya? Kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, biar saling kenal satu sama lain. Yang belum siapa? Saya Dinda Skartaji. Warna kesukaan saya biru. Oke, Dinda, warna kesukaannya biru. Terima kasih, Dinda. Apakah udah semua? Saya. Perkenalkan, saya Syahla Salsabila, warna kesukaannya hitam. Terima kasih, Syahla. Warna kesukaannya hitam. Sepertinya ada satu orang lagi yang belum ya. Tadi saya hitung. Boleh? Perkenalkan, nama saya Melvi Farah, dipanggil Melvi, warna kesukaan biru. Oke, terima kasih, Melvi. Warna kesukaannya biru ya. Oke. Oke. Semuanya sudah saling memperkenalkan diri satu sama lain ya. Diharapkan bisa saling kenal semua satu sama lain. Oke, teman-teman. Diingatkan kembali untuk teman-teman nantinya jika dalam mengemukakan pendapat diharapkan secara sukarela tanpa adanya paksaan dan dapat menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini? Ya, Pak. Ready. Apakah sudah siap semua? Oke, sudah siap semua ya. Oke, teman-teman. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini terdapat dua jenis topik yang biasa dibahas, yaitu topik tugas, yang kedua topik bebas. Nah, topik tugas itu adalah topik yang diberikan atau ditentukan oleh pemimpin kelompoknya. Sedangkan topik bebas yaitu topik yang dipilih berdasarkan musyawarah teman-teman semua atau anggota kelompok. Nah, pada bimbingan kali ini kita akan menggunakan topik tugas teman-teman, yaitu topik yang sudah pemimpin kelompok tentukan atau yang telah saya tentukan gitu. Nah, kita akan membahas topik tentang kenakalan remaja. Lebih tepatnya peran remaja dalam mengantisipasi kenakalan remaja. Kenapa sih topik ini patut atau penting kita bahas? Karena dengan kita mempelajari apa itu kenakalan remaja, kita dapat mengetahui faktor, pengaruh, upaya, serta motif seorang anak melakukan perilaku yang tergolong dalam kenakalan remaja, teman-teman. Apakah sudah siap?
Kak. Oke, Kak. Oke. Oke, teman-teman, mungkin sebelum kita memulai ke tahap selanjutnya, saya mempunyai permainan untuk teman-teman. Ya, kita ice breaking sebentar dulu ya. Oke, mungkin bisa diperhatiin ya. Mungkin bisa on cam semuanya dulu. Boleh? Oke, nanti permainannya itu adalah bos berkata. Jadi di sini yang jadi bos itu saya. Nanti ketika saya bilang bos berkata pegang hidung, kalian semua pegang hidung. Tapi kalau misalkan bos nggak berkata, nggak ada kata bos berkata pegang hidung, nggak usah pegang hidung. Apakah dapat dipahami? Gimana? Pegang hidung. Oke, boleh. Jadi Contoh dulu coba. apa sih itu sebenarnya? Boleh dicontohin dulu mungkin, Kak. Oke, boleh. Jadi itu nanti kayak kan saya bilang nih, bos berkata pegang hidung. Nah, kalian pegang hidung. Tapi kalau misalkan saya bilang pegang mulut, jangan pegang mulut karena kan nggak ada arahan atau informasi dari kata bos berkata gitu. Apakah dapat dipahami? Oh, paham. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah merespon. Oke, mungkin ada salah satu teman kita yang keluar ya karena mungkin karena kendala jaringan. Jadi kita mulai aja. Ice breaking-nya yaitu bos berkata. Kita mulai ya. Semoga teman-teman bisa fokus dulu ya. Oke. Bos berkata pegang jidat. Dinda pegang apa? Dinda, sebelumnya apakah sudah paham dan dimengerti? Oke. Kita pegang mulut. Oke. Mungkin udah sampai sini aja speaking-nya karena juga fokus semua ya. Semoga lebih fokus lagi nih nanti untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Oke, kita mulai aja nih ke kegiatan inti dari bimbingan kelompok ini. Oke, teman-teman semuanya, apakah ada yang tahu apa itu kenakalan remaja? Kayak kenakalan remaja itu apa sih menurut teman-teman gitu? Izin jawab. Suatu kegiatan yang dilakukan oleh remaja yang berakibat negatif ataupun positif. Intinya nakal. Bisa didekatkan lagi kembali? Pasti negatif sih, nggak mungkin positif. Ya, izin jawab. Suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok remaja atau seorang remaja yang akan berdampak negatif bagi sekitarnya ataupun diri. Oke, baik. Jadi menurut Vito, kenakalan remaja itu adalah kegiatan yang sangat, maksudnya kegiatan yang negatif yang juga dapat mempengaruhi orang lain dalam kenakalan remaja tersebut. Terima kasih Vito atas pendapatnya. Apakah ada yang lain? Izin berpendapat, Kak. Menurut aku pribadi, kalau kenakalan remaja itu perbuatan yang melanggar norma atau aturan hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja itu sendiri. Oke, terima kasih Leha. Jadi menurut Siti Saleha bahwa kenakalan remaja itu adalah kegiatan yang menyimpang ya, yang tidak mengikuti norma-norma yang ada dalam pemerintah. Betul sekali. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan, yang ingin mengemukakan pendapatnya? Dipersilakan.
Oke, bagaimana teman-teman? Apakah ada lagi yang ingin menambahkan apa itu kenakalan remaja atau sudah cukup? Mungkin sudah cukup, Kak. Oke, cukup ya. Jadi benar apa yang disampaikan teman-teman bahwa kenakalan remaja itu adalah perbuatan remaja yang melanggar aturan gitu, yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Jadi dia melanggar aturan dalam masyarakat yang dilakukan remaja itu, teman-teman. Betul sekali. Oke, selanjutnya nih, apa sih bentuk-bentuk kenakalan remaja gitu? Contohnya apa menurut teman-teman gitu? Bisa boleh dikemukakan pendapatnya? Kayak tawuran, Kak. Oke, betul. Hana, tawuran. Contohnya. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Mungkin kayak berkelahi atau bolos sekolah. Bagaimana, Melvi? Ya mungkin kayak berkelahi atau nggak bolos ke sekolah kayak gitu. Iya, betul banget yang dikatakan Melvi juga. Contohnya itu berkelahi, bolos sekolah. Menurut teman-teman yang lain, bagaimana? Ada lagi? Ke mall pakai baju sekolah. Iya, betul banget yang dikatakan oleh Vito juga. Oke, teman-teman, apakah sudah cukup? Itu nggak atau boleh ada itu. lagi? Sudah cukup ya? Oke. Oke, teman-teman. Jadi tadi kan bentuk-bentuk atau contoh yang teman-teman katakan itu sudah benar, kayak contohnya dari kenakalan remaja itu bolos sekolah, tidak mengikuti peraturan, narkoba, tawuran. Nah, jadi sekarang saya mau nanya kepada teman-teman, mengapa remaja atau anak itu melakukan perbuatan kenakalan remaja gitu. Jadi kayak alasannya anak itu melakukan kenakalan remaja. Menurut teman-teman itu bagaimana? Menurut saya itu karena dia lagi cari jati diri, Kak. Oke, Dinda, betul banget. Oh, jadi menurut Dinda penyebabnya itu si remaja lagi mencari jati dirinya ya. Apakah ada lagi teman-teman yang lain? Rasa keinginan tahuan yang tinggi akan suatu hal yang baru. Karena dia mencoba apapun itu yang terjadi. Oke, benar banget apa yang dikatakan Vito. Jadi dia lagi masa-masa keponya ya, lagi pada remaja itu, jadi mencari tahu apapun yang dia suka, terus dia melakukannya. Dari teman-teman yang lain, Izin berpendapat, mungkin untuk alasan kenapa melakukan kenakalan remaja mungkin karena kurangnya perhatian, kasih sayang, serta pengawasan dari orang tua sendiri ya. Jadi anak-anak itu mencari kebahagiaannya di luar rumah dengan iseng atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan norma. oke, terima kasih Siti Soleha. Jadi menurut Siti Soleha bahwasanya kurangnya dorongan juga dari keluarga, terus juga anaknya juga yang ingin mencari tahu juga ya, benar yang dikatakan sama teman-teman barusan tadi. Apakah ada lagi atau sudah cukup teman-teman?
pengaruh dari lingkungan sekitar mungkin ya. Jadi kalau sekitarnya itu yang dikasih dari lingkungan sekitar itu buruk, bisa nge-influence orang-orang di sekitarnya buat melakukan hal yang sama sih. Oke, terima kasih Syahla. Jadi menurut Syahla termasuk dari lingkungan juga ya. Jadi dia terjerumus, jadi dia salah milih lingkungan yang baik untuk dirinya. Oke, baik. Jadi benar banget apa yang dikatakan teman-teman tersebut, bahwasanya penyebab-penyebabnya itu biasanya remaja itu kan mungkin masih masih mencari jati dirinya, terus juga kepo akan suatu hal yang baru, kayak contoh kecilnya dari merokok saja gitu, dari hal rokok kan kayak mencoba-coba keterusan ya, terus semoga aja kayak ada yang nggak lebih lanjut gitu kayak narkoba gitu kan, pasti kan ada aja. Nah cuman itu dari teman-teman seperti itu tadi yang teman-teman barusan katakan, benar sekali. Lalu nih, dari penyebab yang udah teman-teman kemukakan barusan, apa sih akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja? Akibatnya tuh apa gitu? Ya, akibatnya yang itu tadi, yang merusak lingkungan sekitar, diri dia sendiri, ya apapun bersangkutan sama dia. Jadi bukan dia doang yang kena, semua orang yang bersangkutan sama dia kena. Ya kalau tawuran istilahnya yang kena bukan dia doang, tapi orang lain juga kena. Narkoba yang kena keluarganya yang jelek, ya sama aja, semua jadi kena. Oke, terima kasih Vito atas pendapatnya. Jadi menurut Vito akibatnya juga bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain terdekatnya, bahwa dari dia memilih lingkungan yang salah, jadinya semuanya ikut terjerumus. Terima kasih Vito. Apakah ada lagi yang lain? Izin jawab. Biasanya itu kalau kenakalan remaja bisa berdampak kepada orang sekitarnya yang mungkin dikucilkan sama temannya karena dia mungkin nakal, terus disebut juga pengganggu nggak sih bagi lingkungannya sendiri. Itu Kak. Oke, betul banget. Mungkin sama ya dari yang tadi teman-teman juga katakan, bahwa sangat merugikan orang lain. Nah, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Betul banget apa yang dikatakan teman-teman, bahwa akibatnya itu sangat banyak ya, bahkan bukan untuk dirinya sendiri gitu, bahkan untuk orang lain, untuk orang terdekatnya. Dari dia melakukan hal seperti itu, banyak orang yang terjerumus, atau juga banyak orang yang nggak suka dengan sikap yang remaja itu lakukan, maka akan jauh dari lingkungan yang baik gitu. Oke. Teman-teman, dari sudah kita katakan tadi, dari akibatnya, penyebabnya, apa itu kenakalan remaja juga. Nah, upayanya tuh apa sih gitu? Upaya teman-teman untuk mengatasi atau tidak ikut dalam kenakalan remaja ini gitu. Saya Kak, Iya, Hana boleh. pastinya kita bisa mengendalikan diri kita dulu sih. Bagaimana? Mengendalikan diri terlebih dahulu. Oke, ya jadi upaya kita harus mengendalikan dari diri sendiri dulu ya, dari niatnya. Ada lagi teman-teman? Izin menjawab. Kalau saya pribadi mungkin lebih menguatkan iman ya, sama lebih memperkecil ruang lingkup pertemanan. Saya akan memilah-milih bagaimana dan siapa yang akan menjadi teman saya. Mungkin apabila saya melihat seseorang yang sikapnya kurang baik, saya akan menghindarinya, karena menurut saya lingkungan pertemanan itu
merupakan suatu penyebab utama dari adanya kenakalan remaja. Seperti itu. Oke, bagus. Terima kasih Siti Fadila atas jawabannya. Jadi menurut Sifat, bahwasanya menghindari lingkungan-lingkungan yang kurang baik, juga meningkatkan iman. Oke, bagus sekali. Dinda, raise hand, apa Dinda ingin menjawab? Kalau menurut saya kita bisa mengikuti kegiatan yang positif, misalnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, contohnya itu PMR atau pramuka atau segala macamnya. Atau bisa juga lebih meningkatkan hobi kita gitu. Oke, terima kasih Dinda atas jawabannya. Jadi menurut Dinda mungkin upayanya itu kita melakukan hal-hal yang positif, kalau di sekolah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, terus juga tidak pokoknya banyak-banyakin waktu gitu ya buat. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas upayanya kan, upaya dari kenakalan remaja. Betul banget apa yang dikatakan teman-teman, upayanya itu sebenarnya dari diri sendiri dulu juga, dari niatnya juga, terus juga menghindari lingkungan-lingkungan yang negatif, dan berteman kepada teman-teman yang positif. Lalu teman-teman, bagaimana sih cara teman-teman sendiri gitu? Mungkin nanti diharapkan teman-teman masing-masing menjawabnya ya. Jadi cara teman-teman gitu kayak biar terhindar dari kenakalan remaja itu seperti apa sih yang pernah teman-teman lakukan gitu? Bisa dimulai dari siapa dulu? Izin menjawab saya. Silakan Saifullah. Mungkin kalau dari saya cara menghindari kenakalan remaja menurut saya pribadi, saya lebih menyibukkan diri ke hal-hal yang lebih positif sih. Kayak nyari-nyari kegiatan yang positif gitu. Misalkan baca buku atau ikut seminar atau apapun itulah, ya pokoknya yang positif. Menurut saya sih itu. Terima kasih Saifullah atas jawabannya. Jadi pribadi yang dilakukan Saifullah sendiri yaitu menyibukkan diri untuk kegiatan hal-hal positif. Jadinya tidak melakukan hal-hal kenakalan remaja. Semoga tindakan yang Saifullah itu lakukan bisa seterusnya seperti itu. Apakah ada lagi dari teman-teman yang lain? Izin menjawab. Boleh, Siti Fadila. Ya, menurut saya pribadi yaitu untuk upaya untuk diri sendiri itu lebih menguatkan iman ya. Terus cari hal-hal yang positif tadi benar. Terus sama kalau saya pribadi itu lebih ke memperkecil ruang lingkup pertemanan. Karena menurut saya ruang lingkup pertemanan itu merupakan suatu penyebab utama dari adanya kenakalan remaja seperti itu. Oke, terima kasih Siti Fadila atas jawabannya. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Siti Fadila sendiri itu memperkecil lingkup pertemanan ya, karena mungkin banyak banget dari kita ada gitu yang salah untuk memilih lingkungan pertemanan yang menjadikan kita terjerumus kepada hal-hal itu gitu. Lalu juga menguatkan iman. Oke. Terima kasih Siti Fadila. Ada lagi yang lain? Ini harus semua nih yang jawab. Iya, boleh. Enggak juga sih. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau berpendapat atau pernah melakukan tindakan yang teman-teman lakukan untuk mengatasi kenakalan remaja, boleh disampaikan. Ya, nih pertama nih. Gini ya, gue minta maaf. Sorry kalau gue nyangka pendapat yang tadi tuh. Siapa namanya? Yang kedua menjawab. Siti Fadila. Nah, kalau di situ kan dia ngomong memperkecil lingkup pertemanan, yang dimana kalau kita tahu itu teman itu sebenarnya nggak boleh dikecilin, dalam artian kita berteman sama siapa aja boleh, tapi tahu batasan, tahu diri kita sendiri yang kayak gimana,
tahu circle pertemanan itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya suatu saat kita ada masalah di mana, di jalan, di manapun itu, yang membantu kita pertama kali pasti teman ataupun keluarga. Jadi orang kadang ada baiknya, ada jahatnya. Jadi kita nggak bisa namanya menuntut kita nggak boleh berteman sama ini, sama itu nggak boleh namanya. Kita harus memperbesar circle kita, tetapi kita harus menguasai diri kita, gitu ya. Nah, kalau untuk pendapat gua, untuk menanggulangi istilahnya yang namanya apa kenakalan dalam remaja ini, yang pertama sih bukan dari kita melihat contoh misalnya si A itu berbuat tawuran, kita harus mencontoh jangan kayak dia. Itu kita jangan ngambil contoh yang udah terjadi. Kita ngambil contohnya yang belum terjadi, misalnya dari kecil kita diajari apa itu agama, apa itu yang namanya kita berteman dengan orang yang baik pasti akan baik, kita berteman dengan orang jahat pasti akan jahat. Jadi dari kecil, dari kita masih TK lah, kita harus diajari yang namanya akidah akhlak, fikih yang baik, terus juga pendekatan diri kepada Tuhan. Itu aja sih. Jadi bukan kita mengambil contoh si A udah tawuran, nanti kita misalnya ngasih contoh ke penerus kita atau ke saudara kita, tuh gara-gara dia tawuran jadi dia hilang, ini. Jangan nunggu sampai ada korban, jangan nunggu sampai ada kejadian. Jadi kita harus namanya membekali dari awal dia lahir, dari awal dia belajar, dari awal dia berjalan, harus bisa yang namanya mengendalikan diri dia. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang berbicara, itu lihat tuh si dia karena tawuran, karena narkoba begini. Kita jangan kayak gitu. Kita harus dari awal sudah memikirkan baik buruknya pertemanan, baik buruknya circle kita, dan yang tahu itu cuma diri kita sendiri. Itu aja. Oke, ya terima kasih Vito atas sanggahannya. Oke, jadi mungkin ya jadi dari itu sebenarnya kita boleh ya berteman sama siapa aja. Dari kitanya sendiri juga yang harus mengendalikan diri. Nah, intinya sih seperti itu ya dari sanggahan Vito yang telah disampaikan, yaitu tergantung dari diri pribadi gitu. Walaupun kita berteman sama siapa aja, berada di circle mana aja, itu kan ada di kita gitu, kuasanya ada di tangan kita dan kita harus dapat mengendalikan diri kita masing-masing. Terima kasih sebelumnya atas sanggahannya. Oke, apakah ada lagi teman-teman yang lain atau sudah dicukupkan? Cukup. Oke, Aku mau tambahin sedikit, boleh? boleh, silakan. Paling kalau dari aku ya, semua itu tadi yang teman-teman bilang itu benar. Cuman harus ada inian dari orang tua, apa sih namanya? Kayak dukungan dari orang tua gitu. Orang tua juga harus sadar sama si kenakalan remaja ini gitu. Jadi seenggaknya orang tua ini juga memfasilitasi kita supaya kita tuh terhindar dari kenakalan remaja itu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Dinda atas jawabannya. Menurut Dinda juga dari berarti maksudnya dorongan dari lingkungan keluarga ya. Dari kedua orang tua juga yang memberikan arahan-arahan kepada anaknya yang terbaik dan nantinya anaknya mengikuti arahan terbaik dari orang tuanya. Terima kasih Dinda atas jawabannya. Oke, teman-teman. Sorry ada tambahan. Sorry ya, ada tambahan nih. Boleh, silakan Vito. Ya, ada 3 peran penting dalam hidup kita untuk tidak melakukan yang namanya yang kenakalan remaja. Yang pertama itu peran orang tua, karena kita lahir di dalam rumah, dalam sebuah keluarga, otomatis keluarga yang jadi peran utamanya. Yang kedua itu guru, yang ketiga itu diri kita sendiri. Jadi kita mengambil contoh dari 2 orang itu, dari 2 tokoh besar itu, gimana kita harus menghadapi dunia dengan yang namanya bisa menguasai diri antara negatif dan positif. Di dalam negatif ada positif, di dalam positif ada negatif. Jadi kita nggak bisa menjudge ini dia selamanya akan negatif, ini dia akan selamanya positif. Karena Tuhan itu akan dengan mudah kan membalikan hati seseorang kan. Jadi kalau misalnya kita melihat pertama orang ini baik ke kita, besoknya dia bisa aja jadi nggak baik. Orang ini jahat sama kita, besok ada jadi paling yang baik sama kita. Jadi intinya ada 3 peran penting dalam hidup kita. Itu aja. Oke. Terima kasih atas
pendapatnya. Terima kasih Vito. Oke, teman-teman, karena kegiatan bimbingan kelompok kita akan berakhir, maka teman-teman dapat menyampaikan kesan dan pesan dari kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Dimulai dari siapa? Dipersilakan. Iya, saya Kak. Ya, boleh silakan Hana. Kesan saya itu senang, terus asik, karena saya bisa memberikan pendapat dan mendapat ilmu baru juga dari kegiatan ini. Nah, untuk pesannya itu waktu untuk bimbingan kelompok itu bisa. Oke, terima kasih atas kesan dan pesannya yang sudah telah disampaikan oleh Hana. Apakah ada lagi dari teman-teman yang lain? Ya, terima kasih atas kesan dan pesannya, Hana. Apakah ada lagi dari teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan kesan dan pesan kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini? Boleh deh aku. Iya, boleh. Jadi kesan-pesannya di sini kita jadi lebih tahu tentang kenakalan remaja itu sendiri, mendapatkan informasi, mendengar pendapat teman-teman semua di sini, itu jadi nambah pengalaman dan ilmu sih. Ya, terima kasih Siti Soleha karena sudah menyampaikan pesannya bahwa kita dapat ilmu baru, juga teman baru. Apakah ada lagi yang lain atau sudah cukup? Gue boleh kan? Ya, silakan Vito. Jujur ini seminar pertama gue nggak pernah ikut seminar maupun offline maupun online. Ya, jadi kalau menurut kesan pesan sih gue kayak ya coba-coba aja kesana. Nah, pesan gue itu coba yang lain semua ikut turut andil dalam seminar ini gitu. Istilahnya kalau lu punya jawaban ya utarakan aja, jangan diem berak gitu, jangan. Istilahnya lu harus semua punya pendapat, pasti lu punya pendapat, nggak mungkin enggak gitu. Jadi jangan nontonin orang bengong, meleket, itu nggak banget dalam arti kata seminar itu. Istilahnya kalau lu punya pendapat ya keluarin, jangan dipendem, jangan diiniin. Itu aja sih untuk kedepannya ya lebih harus pendapatnya yang lain harus bisa dikeluarin lah, walaupun kita nggak kenal gitu. Istilahnya kan karena seminar ini kan kita jadi saling tahu kalau ada dia, gitu aja. Oke, terima kasih Vito atas pendapatnya. Oke, izin mengklarifikasi sedikit bahwa ini kegiatan hari ini itu bukan seminar, yaitu kegiatan bimbingan kelompok gitu, di mana saya yang menjadi PK menyampaikan informasi kepada kalian sebagai anggota kelompok tentang kenakalan remaja. Itu ya Vito, dan benar juga apa yang dikatakan Vito bahwasanya teman-teman harus ikut serta adil dalam kegiatan hari ini, menyampaikan pendapatnya, tetapi nggak apa-apa gitu, karena kan di sini juga aturannya dari awal juga kita menyampaikan pendapat secara sukarela, tanpa paksaan juga gitu. Terima kasih ya teman-teman semua. Sudah cukup ya mungkin untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Selanjutnya teman-teman kira-kira nih ingin melakukan kegiatan bimbingan kelompok dilanjutkan pada hari apa? Minggu depan. Minggu depan tuh. Kak. Minggu depan. Oke, minggu depan sehabis. Oke, minggu depan ya. Mungkin jamnya sama ya, jam 1. Oke, mungkin sekian teman-teman kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya, udah menyempatkan hadir, juga udah mengikuti serta aktif dalam kegiatan pada siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa gitu.
membaca takbiratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Terima kasih ya teman-teman semuanya.